Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan berita Lumajang sepekan untuk edisi 2 hingga 7 Oktober 2022. Rangkaian berita sudah kami rangkum untuk Anda. Dan inilah berita selengkapnya. Banjir dan longsor landa Ranupane, Lumajang. Diguyur hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi, Desa Ranupane di lereng Gunung Semeru Lumajang sempat terisolasi akibat banjir dan tanah longsor yang menerjang kawasan setempat pada Jumat malam hingga Sabtu 8 Oktober 2022. Ada beberapa titik longsor yang cukup parah sehingga mengakibatkan akses jalan tertutup. Dikonfirmasi via WhatsApp, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyampaikan bahwa salah satu penyebab terjadinya banjir dan longsor dikarenakan pertanian masyarakat tidak teras sering. Pemkab Lumajang terus berupaya bersama TNBTS untuk mengintervensi petani serta penanganan infrastruktur terus berjalan, terutama jalur drainase dan normalisasi danau. Sidak truk pasir kembali dilakukan oleh Bupati Lumajang. Mendapatkan laporan dari masyarakat terkait beberapa jalan desa yang mengalami kerusakan akibat dilalui truk pasir, Bupati Lumajang Thoriqul Haq kembali melakukan sidak ke beberapa jalan desa, di antaranya Desa Gondoruso, Kalibendo, dan Bades di wilayah Kecamatan Pasirian pada Selasa 4 Oktober 2022. Penyisiran dimulai dari Jalan Raya Desa Condro, Kecamatan Pasirian, dan di sini Bupati menemukan banyak muatan truk pasir tidak ditutup terpal. Ya. Bupati juga sempat marah saat menemukan supir truk meninggalkan kendaraannya karena takut disidak. Setelah diperiksa ternyata muatan truk tidak disertai surat keterangan asal barang dan Bupati pun meminta semua armada pasir tidak boleh melintas sebelum supir yang bersangkutan bertanggung jawab. Apa berani? Hei, nanti. Bupati semakin marah saat mendapati sopir truk membawa surat SKAB dari penambangan ilegal. Bupati Cak Thorik pun langsung memerintahkan jajarannya untuk membawa sopir truk pasir ilegal ke kantor polisi agar diproses secara hukum. Iki aku Cak Thorik, saya lagi ngomong iki. Ini ngambil di mana pasirnya? LJS nano izin, LJS tutup. Ya sebagai cara tak kau menang anu sih jadi prosesan polisi di ya. Wis. Dalam sidak tersebut terdapat 12 supir truk membawa surat kendaraan asal barang atau SKAB tidak berlaku dalam keadaan mengangkut pasir dan sekarang sedang diproses di Polsek Pasirian. Sidak Bupati juga mendapati sejumlah jalan raya rusak akibat sering dilewati truk pasir yang muatannya melebihi tonase. Apa tadi? Bawa ke Polsek, Pak. Bawa ke Polsek. Ada SKB-nya. Oh, karpe. SKB tadi. Dalam? SKB-nya mana? Badan. Sudah ke Polsek. Pasirian. Ke Polsek. Ini kode modusnya ini manual aja. MJL yang jualan. Ini SKP tanggal berapa? Ke Polsek dah. Ya pertama saya lagi cross check karena ada laporan jalan yang sudah kita bangun di awal tahun ini dan akhir tahun lalu, kondisi jalannya kembali rusak. Dan memang benar faktanya. Problemnya adalah truk pasir yang melewati di atas batas tonase yang seharusnya. Dan pada malam harinya dilakukan pelimpahan truk pasir ke Polres untuk tindak lanjut penanganan pelanggaran SKAB dan pengambilan pasir di luar area izin pertambangan. Dandim 0821 Lumajang pimpin upacara peringatan HUT TNI ke-77.
Komandan Kodim 0821 Lumajang Letkol Z Gunawan Indrayitno memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-77 tahun 2022 yang dilaksanakan di lapangan Pratunatra Batalion Infanteri 527. Usai pelaksanaan kegiatan tersebut, seluruh jajaran pun melakukan kegiatan ziarah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Lumajang. Setelah dilaunching beberapa waktu yang lalu, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lumajang sudah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat yang melakukan pengurusan dokumen administrasi maupun perizinan di Mall Pelayanan Publik. Pemerintah Kabupaten Lumajang terus menggalakkan operasi penertiban dan pemeriksaan surat keterangan asal barang atau SKB bagi pertambangan pasir di wilayah Kabupaten Lumajang. Tim yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan dan Badan Pajak Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang disiagakan 24 jam di 3 titik, yaitu Stokpil Pasir Terpadu Kecamatan Sumbersuko, Pertigaan Marsam Tempeh Kidul, dan Pertigaan Buk Bengkong Tempeh Lor. Satpol PP Lumajang gencarkan edukasi PKL dan tertibkan reklame yang menyalahi aturan. Penertiban papan reklame yang tak berizin dan menyalahi aturan, mengingat pemasangan reklame juga berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu keindahan. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Lumajang bahwa pada tahun ini Badan Pusat Statistik atau BPS melaksanakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022 untuk menuju satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, Pak Kades, Pak Lurah, Pak Camat untuk welcome, membantu, menerima dengan baik kedatangan petugas pendataan awal registrasi sosial ekonomi BPS ini. Dilaksanakan tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November tahun 2022. Berikan jawaban yang jujur dan pastikan seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang tercatat. Peringatan 1 tahun Tari Topeng Kaliwungu sebagai warisan budaya tak benda yang dimiliki Lumajang bertempat di ruang studio perpustakaan Mula Malurung dengan memutar film dokumenter yang sangat jelas menggambarkan runtutan sejarah perkembangan tari Topeng Kaliwungu dan juga menampilkan tarian Topeng Kaliwungu yang asli dan tarian yang sudah mengalami beberapa gubahan kreasi. Pada kesempatan tersebut, Bupati Lumajang pun diajak serta untuk mengikuti gerakan tari Topeng Kaliwungu yang dipandu langsung oleh Cak So, penari Topeng Kaliwungu yang mendapat ilmu langsung dari Mbah Nemo. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Yuli Harismawati jagong dan berhadap-hadapan dengan anak-anak muda yang mentes yang pasti diskusinya daging semua. Tempat jagong yang adem di bawah barongan atau rimbunan pohon bambu dan suasananya deso karena di area Dalan Tegalan yang ramai kegiatan masyarakat yang jualan jajanan lawas. Hujan pun tidak membuat satupun peserta jagong bertema kebangsaan dan kreativitas pemuda beranjak. Usai jagong, Bu Kadis Yuli Harismawati, Pak Kapolres AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, dan Gus Abdul Mufid Naufal diberi dingklik untuk diduduki. Dingklik hasil karya para pengrajin mebel warga Kampung Pasinan, Desa Karangbendo, Kecamatan Tekung pun dijadikan souvenir. Potensi lokal masyarakat Kampung Mebel Pasinan yang terdiri dari 20 pengrajin rumahan dan 3 pengusaha mebel serta sumber daya alam dan budaya masyarakat dikemas apik dalam serangkaian kegiatan Pasinan Dingklik Festival. Dialog kuliner,
Lomba anak-anak unjuk karya musik yang digagas Zainul Arifin Sio didukung pemuda Kampung Pasinan menjadi event tahunan yang menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober, Pring Pitu menggelar acara Batik Fotohan Pring Pitu yang disupport oleh beberapa komunitas, di antaranya Wardrobe Herdu MA Model Manajemen, Musik Keroncong Chandra Bumi, Motor Klasik Lumajang, KFI Lumajang, Kopling, Batik Marem Yosowilangun, dan SMK Negeri 1 Tempeh Lumajang. Acara yang dikemas dengan menghadirkan beberapa talent dan dihadiri oleh fotografer ini juga memamerkan batik khas Lumajangan dan kelas batik bagi pengunjung. Agenda ini adalah agenda tahunan kedua yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. What sambal and what kerupuk and a good glass beer RB. Give me my nasi goreng. 7 Oktober 2022, pengelola homestay dan hotel di Lumajang semakin percaya diri. Kenyamanan hotel dan homestay menjadi pertimbangan wisatawan untuk memilih tempat menginap. Hotel dan homestay harus mempunyai petugas yang mempunyai skill khusus. Karena sebelumnya telah mendapat pelatihan pengelolaan bisnis penginapan, 44 pengelola homestay dan 5 pengelola hotel mengikuti sertifikasi profesi bidang perhotelan dan resto yang difasilitasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui anggaran World Bank yang bekerja sama dengan LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh pengelola homestay khususnya di Kecamatan Senduro dan Candipuro yang semakin percaya diri untuk mengelola usahanya. Apalagi saat ini homestay semakin berkembang lebih menarik dan unik, lengkap dengan fasilitas layaknya hotel berbintang dengan konsep marketing yang lebih matang. Dan buat kalian para pencinta kuliner, Godong Gedang hadir setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Wisata kuliner yang terletak di Jalan Raya Tambah Rejo Penanggal, kira-kira 300 meter dari lapangan Penanggal ini berada di sekitaran wisata Lumajang yang tentunya eksotik. Tirtasari View di Desa Penanggal hanya 5 menit perjalanan, Hutan Bambu di Desa Sumbermujur 10 menit perjalanan, dan Gunung Wayang di Desa Sumberwulu hanya 15 menit perjalanan. Menu yang disajikan juga menggugah selera, di antaranya urap-urap, balado terong, oseng-oseng jamur, botok jamur, jangan lodeh, jangan kelor, jangan tongkol, recek rebung, pete, pecel, opor ayam, ayam bakar, ayam goreng, babat, bali telur, telur dadar, dadar jagung, sate rempelong, hingga iwak gereh atau ikan asin. Demikianlah rangkaian berita Lumajang sepekan untuk edisi kali ini. Dari sini, Nyonya Tiwul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.